Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari LWC. Kita doakan LWC yang diketuai Indah Purwanti hari ini, semoga semua pihak yang telah terlibat senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu Niken Zulkifli Mansyah, Ibu Erika Zainul Majdi, serta semua pihak-pihak yang telah ikut serta hingga terlaksananya acara pada hari ini. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para syarifah, para ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, serta segenap tim hadrah, saya doakan semuanya semoga senantiasa berada dalam keberkahan. Semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah. Semoga yang hadir di majelis ini jadi wanita yang salehah, jadi wanita-wanita yang tegar, setegar Sayyidah Khadijah insyaallah. Dan semoga semuanya jadi wanita-wanita yang manis, yang lembut seperti Sayyidah Aisyah. Jadi wanita-wanita yang mulia, semulia wanita-wanita yang ada di sekitar kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Temanya hari ini setegar Khadijah, selembut Aisyah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah, wanita yang sangat tercinta di sisi Allah, tercinta di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita mulia. Kalau membahas Sayyidah Khadijah, rasanya saya kehabisan waktu. Nggak akan cukup waktunya untuk membahas beliau. Permata beliau begitu berkilau untuk berbagai macam kemuliaan-kemuliaan beliau yang bisa kita contoh dalam kehidupan ini. Kalau saya suruh cerita mengenai Sayyidah Khadijah, sampai sore juga saya sanggup nih kayaknya. Tapi kan nggak bisa begitu. Jadi kita hanya akan mengambil sekelumit, sedikit yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita.
Dalam hal ini, kali ini yang akan saya bahas hanya mengenai ketegaran hati beliau. Sayyidah Khadijah kuat, tegar, kokoh, hatinya luar biasa. Wanita yang satu ini, teman-teman sekalian, hatinya kuat sekali. Kalau badannya gimana Ustazah? Kuat apa nggak kuat? Orang tuh kalau hatinya kuat, badannya jadi kuat. Bu, orang kalau hatinya kuat, badannya jadi kuat. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai-sampai Sayyidah Khadijah ini yang meninggal dunia belum terlampau tua sebenarnya, hanya 10 tahun sejak kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabiannya Nabi Muhammad itu adalah 15 tahun sesudah menikahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah itu menikah pada usia 40 tahun. Jadi berapa tuh? Enggak pada ikutan ngitung. Berapa? 65 tahun. Sayyidah Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun. Di tahun ke-10 dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun habis Nabi diangkat Allah jadi seorang nabi. Saya kasih tahu, Sayyidah Khadijah itu ketika meninggal dunia hanya seperti tulang berbalut kulit, kurus sekali. Sayyidah Khadijah itu ketika meninggal dunia itu wajahnya terlihat lebih tua jauh dari usia yang sebenarnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan Sayyidah Khadijah meninggal dunia dalam keadaan kurus, bukan karena beliau berusaha buat diet. Enggak karena diet, teman-teman. Ini kan kalau kita nih pengen jadi kurus karena kita kepengen diet, pengen langsing. Enggak. Sayyidah Khadijah meninggal dunia dalam keadaan kurus karena beliau telah menjalani masa 2,5 tahun di pengasingan, yang beliau bercerita, kuntu amshi amyalan, saya harus berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar mengganjal rasa lapar yang sudah tidak tertahankan. Diboikot sama orang-orang kafir Quraisy, nggak bisa jual, nggak bisa beli dari orang kafir Quraisy. Diasingkan di lembah namanya lembah Abu Thalib. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu, saya sempat umroh dan saya sempat cerita mengenai Sayyidah Khadijah. Rupa-rupanya supirnya yang adalah orang Arab, dia dengerin saya, dan walaupun saya berbicara bahasa Indonesia, tapi kan kadang-kadang ada hadis Nabi atau ucapan Sayyidah Khadijah yang saya bawakan dalam bahasa Arab, rupanya menyimak. Keesokan harinya disupir dengan supir yang sama tuh ya, biasanya kan selama beberapa hari. Supir tersebut berkata, Ustazah Halimah. Saya bilang, iya.
Dia bilang hada wadi Abi Thalib. Dia bilang nih sebelah kanan kita ini namanya lembah Abu Thalib. Dia bilang yang kamu ceritain kemarin itu. Saya bilang yang mana? Dia bilang yang Sayyidah Khadijah bersama dengan Nabi Muhammad diasingkan di tempat ini. Sampai sekarang masih berupa lembah. Gak ada rumah-rumah, gak ada gedung-gedung, gak ada apa-apa. Sampai sekarang masih berupa lembah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berapa kilo jauhnya dari kota Mekah rumah Sayyidah Khadijah. Di lembah itu mereka diasingkan, bangun satu rumah kecil. Nggak ada apa-apa di sana, hanya beralaskan selimut usang yang tidak bisa menghangatkan saat musim dingin dan tidak pula dapat mendinginkan saat musim panas. Sering nggak makan berhari-hari. Karena itu tadi orang Quraisy nggak boleh mengirimkan sesuatu kepada mereka, dan mereka nggak bisa jual ataupun beli dari orang kafir Quraisy. Yang ada adalah kalau sahabat-sahabat Khadijah atau keluarga Nabi Muhammad berusaha untuk mengirimkan secara sembunyi-sembunyi, di antaranya ada yang sampai susu, makanan, Sayyidah Khadijah akan mendahulukan Nabi Muhammad buat makan makanan tersebut, akan mendahulukan Nabi Muhammad buat meminum susu tersebut. Sisa-sisanya beliau baru akan makan dan akan minum. Membuat Nabi Muhammad merasa malu. Saudaraku sekalian, berapa lama mereka di pengasingan? Enggak seminggu 2 minggu, enggak sebulan 2 bulan, bahkan mencapai 2,5 tahun lamanya. Sampai seperti yang tadi saya ceritakan padamu, Sayyidah Khadijah tuh hanya kayak tulang berbalut kulit gitu, kurus banget, mukanya cekung, terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Padahal sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, atau bahkan sebelum Islam, sebelum Allah utuskan Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, Sayyidah Khadijah adalah salah satu, bahkan yang paling diratukan di kota Mekah. Beliau adalah wanita yang sangat kaya raya sekaligus dermawan. Beliau memiliki banyak harta, sekaligus dikenal dengan wanita yang ringan tangan membantu siapapun. Saudaraku sekalian, satu waktu ketika sudah lebih dari 2 tahunan Nabi berada di tempat terasing semacam itu, ada saatnya ketika mereka berdua sudah berbaring di pembaringan tersebut, Nabi duduk, dipandanginya wajah istrinya. Kemudian Nabi Muhammad berkata lirih, "Inni astahi minki ya Khadijah." Saya seringkali merasa malu padamu Khadijah. Sayyidah Khadijah membuka matanya, dipandanginya suaminya. Kemudian dia pun duduk juga, tahu suaminya mau ngomong urusan yang emosional. Sayyidah Khadijah ini perempuan pandai
teman-teman. Pandainya itu secara kecerdasan akal maupun kecerdasan emosi. Ini perlu dimiliki oleh seorang perempuan kalau pengen jadi perempuan yang kuat, yang tegar. Kamu harus punya dua-duanya. Ustazah, tapi memang EQ saya jongkok Ustazah. Dulu juga sekolah naik kelas aja untung. Enggak gitu teman-teman. Maksud saya itu pakai akalmu, dipakai. Sebab akal kita ini kalau enggak dipakai lama-lama jadi tumpul. Pakainya buat mikir hal-hal yang benar. Itu lama-lama akal kita jadi memiliki kecerdasan. Dipakainya buat ngaji, mendengarkan kajian, dipakainya buat mendengarkan ilmu. Akhirnya kita terpakai akalnya sehingga Allah karuniakan kepada kita ilmu. Itu yang saya maksud dengan kecerdasan. Dan juga kecerdasan emosi. Dan ini seringkali lebih penting, terutama bagi kita nih kaum perempuan yang seringkali emosinya dikendalikan oleh perasaan, bukan oleh ilmu. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang emosinya dikendalikannya oleh ilmu, oleh cahaya, bukan oleh perasaan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan perempuan yang semacam ini insya Allah. Memiliki kecerdasan pikiran sekaligus kecerdasan perasaan. Amin ya Rabbal Alamin. Melihat suaminya bicara secara emosional, saya merasa malu padamu Khadijah. Sayyidah Khadijah tanggap. Beliau langsung duduk, dipandanginya wajah suaminya, kemudian bertanya, mengapa engkau merasa demikian wahai Rasulullah? Kita kan kalau nggak pakai kecerdasan emosi nih, kadang-kadang kalau malam-malam udah capek, kemudian suami kayak mau ngomong sesuatu yang pakai perasaan. Saya tadi hari ini saya sedih banget. Udah jangan bikin sedih-sedih deh malam-malam. Ntar malah kita overthinking, nggak bisa tidur. Udah tidur. Ceritanya besok aja napa? Siapa yang suka begitu? Saya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah punya kecerdasan emosi. Ketika faham bahwa suaminya berbicara dengan emosional, sesuatu yang sifatnya perasaan, Sayyidah Khadijah pun segera duduk. Dipandanginya wajah suaminya, kemudian bertanya sambil tersenyum, dan mengapa engkau merasa demikian wahai Rasulullah? Kenapa engkau merasa malu dari saya tuh kenapa wahai Rasul? Rasulullah menjawab, aku ingat aku menikah denganmu wahai Khadijah, sedangkan kau adalah wanita yang sangat cantik jelita. Maafkan saya Khadijah, maafkan saya. Maksudnya Nabi karena kesulitan ekonomi, keadaan membuat Sayyidah Khadijah sampai nggak bisa jaga
kecantikannya, nggak bisa jaga kesehatan beliau gitu. Aku ingat aku menikah denganmu wahai Khadijah, engkau adalah perempuan yang sangat kaya raya. Apapun yang kau inginkan tersedia. Sekarang jangankan hal-hal semacam itu, sekedar untuk makan sekalipun keadaan menjadi begitu susah. Maafkan aku wahai Khadijah. Aku ingat aku menikah denganmu Khadijah, sedangkan kau adalah wanita yang sangat dimuliakan oleh kaummu, oleh kaum kita. Sekarang keadaannya menjadi semacam ini wahai Khadijah, kita sampai harus berada di pengasingan untuk waktu yang sangat lama. Sayyidah Khadijah, lihatin nih kekuatan hatinya. Saya bayangin kalau posisinya itu kayak saya bayangin aja nih ya, yang jadi Sayyidah Khadijah Halimah Al-Idrus misal. Bayangin makan boleh aja ya. Kalau Nabi Muhammad bilang begitu, palingan jawaban saya kayak begini. Ya udah deh. Kita nih kadang kalau suami kita lagi ngeluh sama kita, lagi ngadu gitu kan. Ya makanya rajinan dikit kerjanya. Makanya jangan suka ngerjain yang nggak jelas gitu. Makanya kamu tuh suka main cewek sih. Kita suka cenderung yang kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah ketika mendengar keluh kesah dari Nabi Muhammad yang didasari rasa kayak gagal jadi seorang suami gitu, semacam itu. Karena bagaimanapun kan Nabi Muhammad adalah seorang suami yang semestinya memberikan perlindungan kepada Sayyidah Khadijah, yang semestinya memberikan nafkah penghidupan kepada Sayyidah Khadijah, yang mestinya memberikan rasa aman, nyaman. Dan ternyata itu tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dari sini juga kita bisa tahu teman-teman saudara sekalian, rumah tangga tuh ketika terjadi hal yang semacam itu bukan berarti kalian gagal teman-teman, enggak. Kalau rumah tangga yang sedang diuji menunjukkan kegagalan, tentu hal ini tak akan Allah berikan pada rumah tangga manusia paling nomor 1 di atas muka bumi ini. Maka saya sampaikan kepadamu wahai para istri, kalau kalian merasa kok kehidupan rumah tangga saya begitu susah ya, kok sulit banget ya, ini nafkah suami nih lagi sangat berkurang, ini keadaan nih lagi sangat seret banget nih urusan rezeki, tenang. Rumah tangga kalian ekonominya sedang turun, biarin ekonominya aja. Rumah tangganya jangan pernah turun nilainya di mata Allah. Duitnya lagi menipis, biarin duitnya aja. Imannya jangan ikut-ikutan menipis. Syukurnya jangan ikut-ikutan menipis. Keadaan cintamu kepada suamimu jangan bergantung urusan uang. Ada uang abang sayang, gak ada uang
Jangan begitu. Malu sama Sayyidah Khadijah, teman-teman. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Sayyidah Khadijah. Kita belajar dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tuh habis-habisan hartanya buat Nabi besar Muhammad. Segitunya nggak pernah menyalahkan Nabi, nggak pernah bahkan menyalahkan keadaan, nggak pernah menyalahkan takdirnya Allah SWT, nggak pernah. Ketika Nabi menyampaikan keluh kesahnya semacam ini, Sayyidah Khadijah tersenyum lebar kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasul, engkau harus tahu, sejak aku memutuskan menikah denganmu, telah kujadikan hartaku, tenagaku, diriku, waktuku, nyawaku, hidup matiku untukmu ya Rasulullah. Itu ya, adem bener ucapannya. Kayak jangankan sekedar harta, jangankan sekedar tenaga, kecantikan, apalagi nyawa, hidup mati sudah aku persembahkan untukmu wahai Rasulullah. Untuk Allah, untukmu wahai Rasulullah. Untukmu. Aku melakukan semuanya karena Allah wahai Rasulullah. Engkau utusan Allah, aku sudah memutuskannya untuk itu wahai Rasulullah. Cakep banget. Belajar biar jadi perempuan yang gak perhitungan urusan harta. Biar kita menjadi seorang perempuan yang diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau nilai senyummu itu bisa dikasih nominal, namanya masih murah. Saya kasih tahu nih, para istri, kamu kalau kepengen jadi perempuan yang berharga, perempuan yang tinggi nilainya, bikin senyum kamu, diri kamu, pelayananmu kepada suami kamu tidak bergantung dengan nominal, tidak bergantung sama berapa transferan suami. Kalau masih yang cemberut aja diliatin sama suami, terus suami bilang kayak begini, udah tuh, apanya? Transferannya. Habis itu dilihat, transferan 10 juta, senyumnya langsung lebar. Nilai senyummu 10 juta, kamu murah teman-teman, kamu murah. Yang mahal adalah ketika dalam keadaan seperti apapun sang istri mampu tersenyum kepada suaminya, kamu benar-benar berkelas. Yang demikian harganya tak terbatas. Kalau masih ukurannya tuh 10 juta bahkan 100 juta, kamu murah. Yang mahal adalah ketika dalam keadaan ekonomi kamu sedang sangat terbatas sekalipun, ketika sang suami berkata, maafkan saya, hari ini kita sudah benar-benar sudah tak ada lagi uang yang tersisa, dan senyum kamu masih mengembang, kemudian kamu berkata, enggak apa-apa, kita punya Allah yang tak akan membiarkan keadaan kita kesulitan di atas muka bumi ini. Tuh, mahal nilai kamu.
Tuh, berharga nilai kamu. Harganya apa Ustazah? Saya kasih tahu. Saya baca ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang membuat saya ketika membacanya terasa ditampar-tampar oleh sebuah hadis cerita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad bercerita, idza saran nas fil mahsyar, ketika manusia sedang berada di padang mahsyar, ketika manusia sedang berada dalam ketakutan, ketika sebagian orang tenggelam oleh keringatnya sendiri, kepanikan masing-masing dengan keadaan mereka, tiba terlihatlah cahaya yang sangat terang, kemudian gemuruh. Mereka semuanya menundukkan kepalanya. Mereka semuanya menundukkan pandangan matanya, hingga kemudian terdengar suara, ya ahlal mahsyar irfa'u ru'usakum. Wahai penghuni mahsyar, angkatlah kepala kalian. Wahai penghuni mahsyar, angkatlah kembali pandangan mata kalian. Cahaya ini, keagungan ini bukanlah Allah hendak menampakkan diri, melainkan ini adalah penghormatan Allah untuk fulanah bintu fulan, fulanah bintu fulan, disebutkan nama perempuan. Kemudian disampaikan, mereka adalah perempuan-perempuan yang mampu tersenyum tulus kepada suaminya. Harganya cahaya di padang mahsyar. Harganya adalah kemuliaan di padang mahsyar. Harganya adalah penyebutan nama dan pencapaian di padang mahsyar. Jangan mau jadi perempuan murahan, apalagi yang terus-terusan nuntut aja sama suami urusan rezeki. Gak gitu caranya jalanin hidup, Kak. Gak gitu caranya jalanin hidup, Dek. Kita perempuan semoga naik kelas. Tentu tak mampu kita mengikuti jejak langkah Sayyidah Khadijah. 3 hari nggak masuk makanan apa-apa, lapar luar biasa. Ketika datang susu yang sembunyi-sembunyi dimasukkan ke dalam rumah mereka, beliau malah memberikannya kepada suaminya. Minumlah wahai Rasulullah. Bagaimana denganmu Khadijah? Minumlah engkau terlebih dahulu wahai Rasul. Kok bisa begitu? Kenapa bisa sekuat itu? Kenapa bisa sehebat itu, setegar itu? Teman-teman, kalau yang dicintai Sayyidah Khadijah adalah Muhammad anaknya Abdullah yang ganteng itu, tak akan Sayyidah Khadijah sampai sebegitunya. Kalau yang dicintai Sayyidah Khadijah adalah Muhammad, anak yatimnya Abdullah, adalah seorang pemuda yang baik hati itu, nggak akan segitunya Sayyidah Khadijah. Lapar beliau, haus beliau, tapi dipersembahkannya
semangkok susu tersebut kepada suaminya. Tapi yang dicintai Sayyidah Khadijah adalah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Beliau melihat Allah dalam diri Nabi Muhammad. Seolah Sayyidah Khadijah menyampaikan, engkau utusan Allah, engkau harus tetap hidup wahai Nabi Muhammad. Engkau utusan Allah. Aku adalah umat yang akan tetap menjaga dirimu wahai Rasul. Maka semangkok susu ini adalah untukmu. Tak mengapa aku meski harus mati kehausan dan kelaparan sekalipun untukmu wahai utusan Allah, sebab engkau adalah utusan Allah. Allah besar di hati Sayyidah Khadijah. Allah besar di hati Sayyidah Khadijah. Untuk Allah, Sayyidah Khadijah akan melakukan segalanya. Untuk Allah, Sayyidah Khadijah akan melakukan segalanya. Disitulah sumber kekuatan dan ketegaran hati Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Teman-teman saudara sekalian, saya tiap kali membahas Sayyidah Khadijah, tentu saja juga tiap kali membahas Nabi Muhammad SAW, saya merasa kayak saya nggak pantas gitu. Orang semacam saya menceritakan wanita mulia seperti Sayyidah Khadijah. Saya merasa nggak pantas gitu. Orang semacam saya menceritakan tentang baginda mulia Nabi besar Muhammad. Tapi tak ada rotan akar pun jadi, bolehlah. Sambil berharap-harap cahaya itu menerpa saya. Sambil berharap-harap kilau cahaya tersebut menerpa dirimu yang mendengarkan kisah ini. Sebab mereka adalah orang-orang dermawan yang akan membagikan cahaya indah ini bahkan kepada siapapun yang mendengarkan tentang mereka. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Tatkala disebutkan nama orang-orang saleh, maka rahmatnya Allah akan turun dengan deras di tempat tersebut. Maka saya berharap dengan saya menceritakan, meskipun hanya tak sampai 1% dari hakikat kemuliaan mereka, saya tetap berharap hujan rahmat tersebut turun di hati saya, di akal pikiran saya, di diri saya, dan di hatimu yang mendengarnya, di pikiranmu yang mendengarnya, di hatimu yang mendengarnya. Sehingga semoga kita jadi perempuan yang lebih baik dari hari ini.
Sehingga semoga Allah turunkan hidayah buat kita sekalian, menjadikan kita ini perempuan yang ngerti caranya menjalani kehidupan, sebagaimana Sayyidah Khadijah dulu sangat mengerti caranya menjalani kehidupan. Sayyidah Khadijah faham siapa yang harus ditaruhnya di dalam hati. Kita juga semoga begitu. Sayyidah Khadijah bergelimangan harta, tapi tak pernah mau harta tersebut menguasai hatinya. Ia tahu siapa yang semestinya bertahta di dalam hati. Dia tahu siapa yang semestinya dia letakkan di dalam hatinya. Dengan begitu mudah harta beliau pakai untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu, Nabi Muhammad itu di awal-awal Islam belum banyak orang mau nyumbang dakwahnya Nabi. Emang Nabi perlu apa dengan harta di awal-awal Islam? Perlu banyak sekali harta. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang masuk Islam justru dari kalangan budak-budak belian, budak-budak yang dijual. Dan karena mereka masuk Islam, tuan mereka, majikan mereka menyiksa mereka habis-habisan. Dicungkil matanya, disabeti dengan cambuk tubuh mereka. Bahkan ada di antara mereka yang tubuhnya diikat dengan tali, talinya dipegangkan pada seekor kuda, dan kudanya kemudian diminta untuk berlari. Tubuhnya terpental sana sini di jalanan yang ditonton sama orang untuk ngasih tahu, kalian para budak kalau masuk Islam kayak begini kami akan memperlakukanmu. Kayak apa rasa hatinya Nabi Muhammad? Berulang kali Nabi Muhammad menceritakan itu kepada Sayyidah Khadijah, dan belilah budak tersebut, merdekakan saja, wahai Rasulullah. Belum lagi orang-orang yang karena masuk Islam ditinggalkan keluarganya. Sayyidah Khadijah dengan hartanya kasih penghidupan kepada mereka semuanya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai-sampai harta Sayyidah Khadijah yang semula begitu banyak jumlahnya menjadi habis untuk dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak sedikit pun itu mengurangi rasa hormat dan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah bukanlah Muhammad yang seorang manusia, bukanlah Muhammad yang adalah suaminya. Yang dicintai Sayyidah Khadijah adalah Muhammad yang Rasulullah, Muhammad yang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah bukanlah seorang laki-laki yang membelainya di samping tempat tidur, bukanlah seorang laki-laki yang mendekap hangat tubuhnya di waktu malam. Yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah adalah
iman tidak sah tanpa menyebutkan namanya. Sampai sini fahamkah dirimu? Yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah dari Nabi Muhammad bukanlah Muhammad yang suaminya, melainkan Muhammad yang kunci surga berada di tangannya. Wa miftahul jannah biyadi. Kata Nabi Muhammad, kunci surga seluruh umat manusia berada di tanganku. Ana awal mendakhalal jannah. Akulah manusia yang akan pertama masuk surga. Sebab kunci surga berada di tanganku. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Yang dicintai oleh Sayyidah Khadijah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utusan Allah, yang nabinya Allah, yang Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kamu gak bisa bilang, Ustazah, berarti saya harus mencintai suami saya dengan sangat dalam, seperti mana Sayyidah Khadijah mencintai suaminya dengan sangat dalam. Bukan itu pelajarannya. Pelajarannya adalah kamu harus mencintai Nabi besar Muhammad dengan sangat dalam, seperti mana Sayyidah Khadijah mencintai Nabi Muhammad dengan sangat dalam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah wa Rasuluh ada di dalam hati kamu, kamu akan menjadi perempuan kuat luar biasa. Sayyidah Khadijah menjadikan Allah dan Rasulnya di dalam hati beliau. Ustazah yakin Sayyidah Khadijah tuh cintanya sama Nabi Muhammad bukan cinta istri kepada suami, itu yakin? Yakin 100%. Nggak ada ceritanya kalau cintanya itu adalah cinta istri ke suami gitu. Kayak Sayyidah Khadijah tuh nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin, mustahil. Nggak ada ceritanya. Sebab dari awal nikah, saya menulis kisah tentang Sayyidah Khadijah di buku saya Pilar Cahaya. Bacalah buku itu. Saya menulisnya dengan sepenuh cinta. Bukan kitab sejarah yang paling padat gitu, enggak. Saya menuliskannya enggak cari padat, enggak cari lengkap. Saya hanya menuliskan dengan penuh cinta. Nah, kalau kamu mau kenal Sayyidah Khadijah dan belajar biar punya cinta sama beliau, sebagaimana dengan 4 sahabat lain, 3 sahabat lain yang juga saya tuliskan di Pilar Cahaya itu, saya menuliskan 4 orang pertama yang masuk dalam ajaran agama Islam, 4 pengikut Nabi Muhammad pertama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Harithah, dan Sayyidah Khadijah. Kalau kamu ingin membacanya, ingin kenal dan ingin belajar mencintai beliau biar faham sama keadaan hati beliau, keadaan iman beliau, keadaan cinta beliau, bacalah buku tersebut. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya tahu persis, atau
Setidaknya saya belajar untuk tahu latar belakang cinta sejati yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Cinta yang mengorbankan segalanya. Cinta yang seperti ucapan Sayyidah Khadijah tadi, jangankan sekedar harta wahai Rasul, sejak aku menikah denganmu, aku sudah memutuskan bahwa hartaku, tenagaku, waktuku, hidup matiku untukmu ya Rasulullah. Teman-teman saudaraku sekalian, cinta sejati semacam ini latarnya berpuluh tahun sebelum itu. Saat Sayyidah Khadijah masih baru anak perempuan muda, beliau berteman dengan, beliau belajar dengan saudara sepupunya yang merupakan seorang pendeta, Buhairah namanya. Belajar dari situ. Mohon maaf, Malik bin Naufal namanya. Belajar dari beliau, diberitahu bahwa nanti akan ada seorang Rasul begini begitu, diberitahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidah Khadijah, perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak mudanya, karena berteman, beliau diajarin berguru sama sepupunya ini. Beliau mengenal kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah Nabi Ismail. Beliau tinggal di dekat Ka'bah, faham betul asal muasal Ka'bah sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, suatu hari, dan ini yang perlu saya garis bawahi, di zaman itu tuh perempuan, jangankan perempuan, laki-laki sekalipun sedikit sekali yang bisa baca tulis, dan Sayyidah Khadijah menjadi salah satu dari yang sedikit itu. Dari kecil, saat perempuan-perempuan yang lain tuh bicara tentang kecantikan, bicara tentang makanan, bicara tentang kaum laki-laki pengen jadi istrinya siapa, yang dipikirkan Sayyidah Khadijah adalah justru tentang para nabi-nabinya Allah, tentang menjadi hamba yang dicinta sama Allah, tentang bahwa Allah lah sang pemberi kehidupan kepada umat manusia. Maka dari kecil kebiasaan Sayyidah Khadijah adalah tawaf di Ka'bah. Teman-teman saudara sekalian, suatu hari Sayyidah Khadijah bermimpi. Beliau melihat cahaya sangat terang sekali turun dari atas langit. Cahaya tersebut kemudian turun sampai masuk ke kota Mekah, turun sampai ke daerah tempat mereka tinggal, turun kemudian sampai jatuh di atas rumah beliau, kemudian turun lagi sampai jatuh di pangkuan beliau. Saat cahaya tersebut berada di pangkuannya, cahaya tersebut meluas ke kota Mekah, meluas ke Jazirah Arab, meluas sampai ke seluruh permukaan bumi. Esok harinya dia datang ke tempat saudara sepupunya tersebut, kemudian menceritakan, yang adalah guru beliau, beliau menceritakan kisah mimpinya. Apa kata gurunya? Ya Khadijah, in sadaqti fima qult. Wahai Khadijah, jika benar apa yang kamu sampaikan padaku ini, ketahuilah, yushak an yub'ats nabi hadhil ummah. Sebagaimana yang kamu tahu, kita ini sekarang berada di zaman akhir, di
masa yang hampir terutuskannya Nabi akhir zaman. Khadijah, mimpimu itu berarti bahwa Nabi akhir zaman itu akan keluar dari rumahmu. Kamu akan menjadi istri Nabi akhir zaman. Berbinar mata Sayyidah Khadijah. Ya Allah, ya Allah. Bukan yang diinginkan Sayyidah Khadijah, wah jadi perempuan terkenal, wah jadi istri Nabi, enggak gitu. Tapi wah, dekat jalanku dengan Allah, dekat jalanku dengan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu hari beliau datang ke Ka'bah untuk tawaf. Ada juga beberapa orang waktu itu. Kemudian dari satu kampung datang hari itu seorang pendeta tua. Kemudian dia lihat-lihat perempuan-perempuan yang lagi tawaf, ada beberapa orang saat itu. Terus dia bilang, ya nisa Makkah, perempuan-perempuan Mekah dengerin nih, dengerin. Saya punya kabar gembira buat kalian. Perempuan tersebut pada, apaan kabar gembira apaan sih? Dia bilang, yusyak an yub'at nabi akhiril ummah wa ihda kunna takun imra'atu. Kalian semua dengerin perempuan-perempuan, sebentar lagi ini akan terutus nabi umat ini, dan salah satu di antara kalian akan menjadi istrinya. Itu perempuan-perempuan yang lain. Emang agak-agak kurang. Semuanya menganggapnya gila kecuali Sayyidah Khadijah. Ketika dia mendengar itu berdebar-debar hatinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kemudian nabinya nih nggak datang-datang. Temen-temennya udah pada nikah. Akhirnya Sayyidah Khadijah pun nikah. Dapat 2 anak, suaminya meninggal. Kemudian menjanda berapa tahun, kemudian menikah lagi, dapat 1 anak, kemudian suaminya udah di usia tua, meninggal juga, meninggalkan harta warisan yang sangat banyak sekaligus pekerjaan, perusahaan, ekspor impor barang. Zaman itu teman-teman, betapa sangat mandirinya pemikiran Sayyidah Khadijah. Apa yang dia lakukan dengan harta peninggalan suaminya? Dia besarkan perdagangannya. Ini nih, kalau kamu bilang perempuan di zaman terakhir ini nih gak usah kerja, gak boleh kerja, perempuan tuh sebaiknya udah aja bergantung secara nafkah, atau bekerja dalam Islam tuh bid'ah buat perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kamu lupa perempuan yang masuk Islam pertama, bahkan bukan perempuan, orang yang masuk Islam pertama, pengikut pertama Nabi Muhammad adalah seorang perempuan yang adalah seorang perempuan yang pekerja. Sayyidah Khadijah menjadikan usaha suaminya di tangan beliau menjadi perdagangan besar, menjadikan beliau perempuan terkaya di kota Mekah. Tapi kekayaannya nggak dipakai buat kemudian dia cari-cari siapa ya cowok paling ganteng sekota ini, enggak.
Dia nggak pakai kekayaannya buat mencari apa yang jadi kesenangan hidupnya. Duit banyak nih, operasi plastik kali ya. Nggak gitu. Biar saya jadi cewek yang paling cakep gitu sekota Mekah. Biar kerut-kerutan di wajah saya nggak kelihatan gitu. Nggak gitu teman-teman. Dia pakai hartanya Sayyidah Khadijah ini, dipakainya untuk memberi nafkah kepada anak-anak yatim. Dipakainya untuk siapapun orang Mekah yang sedang berkesulitan, beliau membantunya. Hampir semua orang Mekah itu Sayyidah Khadijah punya jasa kepada beliau. Kuat Sayyidah Khadijah secara pemikiran, kuat Sayyidah Khadijah secara kedermawanan, kebaikan hati, kuat Sayyidah Khadijah secara finansial. Saudaraku sekalian, saya muliakan, di masa itu orang mendewakan harta sehingga yang kuat yang kaya. Yang nggak cuma di masa itu sih, sekarang juga. Iya, Sayyidah Khadijah keren, zohir batin. Sampai beliau lupa tuh urusan mimpinya itu. Satu hari tiba-tiba beliau didatangi sama budak laki-lakinya bernama Maisarah, yang baru beberapa hari yang lalu pulang dari perdagangan yang membawa Nabi Muhammad SAW buat ikut bawa dagangannya itu. Dicerita, Tuan, dagangan kita nih laku keras, kita punya keuntungan banyak banget nih, wahai Sayyidah Khadijah. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan padamu. Dagangan kita laku keras itu biasa. Yang mau saya ceritakan adalah Akhunal Quraisy, temen dagang saya itu, orang kepercayaanmu itu, Muhammad. Tuan, saya mau cerita padamu. Kenapa dia? Tiap dagang, perempuan-perempuan pada deketin dia. Terus apa anehnya gitu maksudnya Sayyidah Khadijah? Tuan, kemana dia jalan ada awan menaunginya. Mulai tertarik. Tuan, waktu kita lagi istirahat di bawah sebuah pohon, tiba-tiba kita berdua dipanggil sama seorang pendeta rahib namanya Dasturo. Dia nggak pernah turun dari sumiahnya, dari menaranya, tempat ibadahnya. Tapi hari itu dia manggil kita berdua. Akhirnya Muhammad bilang, kamu aja dah yang pergi, Maisarah. Saya pergi nih, saya naik ke atas menara itu. Pas saya lagi ada di atas, pendetanya ngeliatin Muhammad terus. Saya nggak diliatin sama dia. Dia liatin aja ke arah jendela yang di sana kelihatan ada Muhammad lagi duduk di bawah pohon. Satu-satunya pohon yang Allah abadikan sampai sekarang, pohonnya ada di Jordan sana. Salah satu sahabat yang masih hidup, pohon sahabat disebutnya. Ini yang masih hidup dari kalangan manusia udah nggak ada, yang hidup sezaman sama Nabi Muhammad ya. Dari kalangan jin, saya nggak tahu tuh, nggak pernah kenalan sama jin soalnya saya. Dari kalangan binatang, juga kayak udah nggak ada juga itu ya, kayak nggak ada gitu. Yang tersisa nih yang pasti adalah dari kalangan tumbuhan, pohon itu Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan menjadi pohon yang abadi. Nabi bernaung di bawah pohon tersebut. Nabi Dasduro liatin aja, terus dia bilang sambil pandangannya ngeliat
ke arah pohon itu. Man tahta dillatil kasyajarah. Siapa tuh yang lagi ada di bawah pohon itu? Maisaro jawab, "Daka akhil Quraisy, itu saudara saya." Kayak dia bilang, "Itu abang saya dari Quraisy." Noleh, gak bakalan. Dia pasti anak tunggal. Kamu pasti ngaku-ngaku aja jadi saudara dia anak tunggal. Lihatin lagi, gimana dia bisa punya saudara? Bapaknya meninggal saat dia masih dari kandungan ibunya. Kok kamu tahu? Katanya Maisar. Ibunya meninggal saat dia baru berusia 6 tahun. Kok kamu tahu? Dia ikut kakeknya kan. Tapi kakeknya juga meninggal 2 tahun kemudian. Kok kamu tahu? Dia kemana-mana berjalan selalu dinaungi awan. Kok kamu tahu? Dia sukaannya warna hijau. Saya nggak tahu. Dia kemudian liatin aja, dia sebutin berbagai macam hal tentang sifat-sifatnya Nabi, kebiasaannya Nabi, yang banyak diantaranya bahkan Maisaro nggak tahu. Sampai kemudian dia sambil mengatakan, sambil lihat pohon itu nggak bergeming dari tempatnya berdiri, dia bilang, si pendeta tersebut, "Kembalilah kamu ke Mekah, nak, dan tutupilah apa yang saya sampaikan ini. La yakun tahta dillu tilka syajarah illa nabi." Kamu harus tahu, laki-laki yang ada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Tuhan, dia nabi. Sayyidah Khadijah begitu dengar, dia nabi. Kebayang mimpinya, kebayang ucapan pendeta tua dulu, deg-degan langsung. Ya ampun. Padahal Sayyidah Khadijah waktu itu sudah berusia 40 tahun. Dia sudah janda 2 kali, sudah memutuskan untuk tidak akan menikah lagi. Tapi bukankah apa yang beliau lihat di mimpinya, jika itu adalah takdir, haruslah terjadi? Maka mulai itu lamar. Nih waktunya saya harus cerita tentang Sayyidah Aisyah juga, bukan? Jadi akhirnya beliau kemudian memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Ini ada satu poin yang saya mau ceritakan kepadamu, teman-teman. Sayyidah Khadijah itu ketika udah lamarannya diterima dan seterusnya, saya nggak mau cerita dengan detail karena waktu. Sayyidah Khadijah ada ketemuan sama Nabi Muhammad beberapa hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan. Dipanggil Nabi Muhammad ketemu sama Sayyidah Khadijah di sebuah tempat. Kamu jangan bayangin, oh, berarti pacaran. Enggak gitu. Pacaran itu sesuatu hal yang hina, bahkan oleh orang mulia di masa jahiliyah. Jadi kalau kamu zaman sekarang pakai pacaran, berdua-duaan, pegang-pegangan tangan, senggol-senggolan, main rebahan kepala di bahunya dia, seraya mengatakan, "Kamu tahu nggak tempat paling nyaman?" Ampun. Bahkan buat orang mulia seperti Sayyidah Khadijah di zaman jahiliyah, belum ada syariat, laki perempuan ketemuan boleh, nggak jadi soal di masa tersebut. Bahkan perempuan-perempuan dibayar untuk nari, dibayar untuk
Itu ya, kebiasaan tradisi saweran. Kamu pikir baru-baru aja itu dari masa jahiliyah. Kerjaannya perempuan tuh kayak gitu. Itu mereka menari dari yang asalnya pakai baju tertutup, kemudian mulai buka rambut, mulai buka selendang, mulai buka baju helai demi helai, sampai ketika jelang subuh sudah tidak tersisa satu kain pun. Itu kebiasaan jahiliyah di masa itu. Itu kebiasaan jahiliyah di masa tersebut, teman-teman saudariku sekalian. Dan itu tuh semakin terbuka perempuan-perempuan, itu semakin kembali ke masa jahiliyah. Islam memuliakanmu dengan menutup auratmu rapat-rapat. Islam memuliakanmu, menjadikanmu seorang perempuan yang mulia di mata Allah SWT karena kemampuanmu untuk menjaga diri. Jangan jadi perempuan genit. Setuju? Kamu perempuan berkelas. Islam telah memuliakanmu. Kamu perempuan mahal. Jangan mau-maunya baru ditransfer berapa, kemudian jadi ikut. Suami lagi tidur, kamu WhatsAppan sama laki-laki lain. Transferan saya udah masuk belum? Udah tuh, kamu udah makan? Murah banget, hina banget. Kamu gak begitu teman-teman, kamu gak begitu. Kamu perempuan yang saya berharap nanti di hari akhirat matamu bisa berjumpa dengan Sayyidah Khadijah. Saya berharap ada wajah-wajah kita di belakang Sayyidah Fatimah, ada wajah-wajah kita di belakang Sayyidah Aisyah, ada wajah-wajah kita di belakang perempuan-perempuan mulia. Jangan hinakan dirimu hanya untuk dunia yang tak seberapa itu. Masalahnya bukan dunia ustazah, tapi saya mendapatkan kasih sayang dari laki-laki ini. Suami saya gak pernah perhatian sama saya, tapi dia perhatian sama saya. Bukan suamimu, bukan laki-laki itu yang perhatian sama kamu, tapi setan. Ini saya lama-lama ngomel nih. Ma khala rajul wa imra'ah illa wasyaitan thalithuhuma. Enggak pacaran laki-laki dan perempuan, melainkan ada setan menjadi yang ketiganya. Ada setan di antara kalian berdua, sehingga kelihatannya jadi bagus saja, sampai mau-maunya meninggalkan pasangannya, suami halalnya, untuk bersama dengan laki-laki lain. Di mana akalmu? Emang akal saya udah nggak ada ustazah. Kalau gitu di mana imanmu? Atau iman juga kamu mau bilang nggak ada lagi? Inna lillahi. Ustazah, saya mah kayak gitu tuh karena saya emang belum punya suami ustazah. Ya sama-sama haram deh, pacaran berduaan sama laki-laki yang bukan mahramnya, ya, berdua-duaan dengan laki-laki, itu hukumnya adalah, sekali lagi, jelas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nih dengerin. Sayyidah Khadijah berjumpa dengan Nabi Muhammad sebagai perjumpaan seorang perempuan yang mulia dengan laki-laki yang mulia. Beberapa hari sebelum pernikahan mereka, dengarkan ucapannya. Muhammad, kata Sayyidah Khadijah, aku akan menikah denganmu
seperti yang kamu tahu. Aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Maksudnya saya melamar, saya belum pernah berbicara berduaan sebelum itu teman-teman. Baru kali itu. Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu masih muda. Istilahnya sekarang apa tuh? Bukan juga karena kamu tampan, rupawan, walaupun itu iya. Muhammad cakep teman-teman. Kita tahu semua lah. Bukan karena itu. Artinya bahwa andai pun Nabi Muhammad itu jelek, udah tua gitu, Sayyidah Khadijah tetap akan menikah. Karena bukan itu sebabnya, bukan itu landasannya. Ini dia nih yang saya sampaikan tadi. Sayyidah Khadijah tuh menikahi, mencintai Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad suaminya, bukan karena Nabi Muhammad itu laki-laki yang begini, begitu, romantis atau apa segala macam, bukan itu. Dengarkan ini. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad bukan karena kamu berakhlak mulia, nggak pernah bohong, bukan itu. Bahkan bukan karena itu teman-teman. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad karena aku kira kamu akan menjadi nabi yang akan Allah utuskan kepada umat ini. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu agar ketika saat itu terjadi, kamu dapat membawaku menuju Allah. Indah sekali teman-teman. Indah sekali. Romantis. Romantis tingkat tertinggi. Romantis hubungan Sayyidah Khadijah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menikah dengan Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad, melainkan karena Allah. Aku cinta padamu ya Allah, dan untuk itu aku akan melakukan apapun demi untuk meraih cintamu ya Allah. Seolah Sayyidah Khadijah berkata demikian kepada Nabi Muhammad. Aku mencintai Allah, dan karenanya, karena aku kira kamu akan menjadi nabi umat ini, aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, dengan harapan kalau nanti kamu terutus menjadi seorang nabi, seorang rasul, bawa serta aku menuju Allah wahai Muhammad. Nabi Muhammad menunduk kemudian menjawab, ya Khadijah, aku tidak tahu kebenaran ucapanmu. Saya nggak tahu apakah saya akan menjadi seorang nabi atau bukan, saya nggak tahu. Tapi jika saya menjadi seperti yang kamu sampaikan, artinya jika saya jadi seorang nabi, saya akan membawamu serta bersama denganku. Tapi jika ternyata saya bukan seorang nabi seperti yang kamu kira, saya yakin Allah yang kamu menikahi saya karenanya tidak akan menyia-nyiakan kamu wahai Khadijah. Cakep. Teman-teman saudara sekalian, ini prinsip hidup saya, dan saya berharap jadi prinsip hidup kamu juga. Kerjakan sesuatu karena Allah. Allah tak akan pernah menyia-nyiakanmu. Kamu kalau cinta sama suami, jangan cintai suami karena dia suamimu.
Jangan cintai suamimu karena dia adalah ayah anak-anakmu, melainkan cintai dia karena Allah. Maka entah Allah akan meletakkan cinta di hati suamimu kepadamu, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu cintanya, mencukupimu dengan cintanya, membuatmu tak lagi berharap cinta selain darinya. Dan saat itu kamu menjadi tidak peduli apakah suamimu mencintaimu ataukah tidak, sebab kamu telah terpenuhi dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kamu tahu kenapa segala kecemburuan di hatimu kepada suamimu itu begitu menyiksa hatimu. Karena kamu mencintai dia bukan karena Allah. Belajarlah lagi. Belajarlah lagi. Teman-teman saudaraku sekalian, tanggung nih tentang Sayyidah Khadijah dikit aja lagi. Sayyidah Aisyahnya nggak usah, nggak apa-apa. Teman-teman saudaraku sekalian, ada masa nih ya, saya mau ngasih tahu kamu balasan Allah Subhanahu wa taala buat Sayyidah Khadijah. Perempuan yang hatinya terisi dengan cintanya Allah ini, kayak apa Allah sama beliau? Ini yang mau saya sampaikan padamu. Satu hari Nabi Muhammad lagi ada di atas Gua Hiro. Bukan kali pertama, bukan. Udah turun wahyu, udah berulang-ulang. Udah banyak ayat-ayat yang turun pada masa tersebut. Nabi lagi ada di Gua Hiro, lagi sholat, datang malaikat Jibril. Habis selesai Nabi sholat, Ustazah itu kan belum Isra Mi'raj, belum. Nabi sholat dengan cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi selesai sholat, disamperin malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sata'ti ilaik Khadijah. Wahai Rasul, Khadijah sebentar lagi akan sampai di sini. Dia datang membawa makanan bersama dengan lauk pauknya, karena ingin makan bersamamu wahai Rasul. Idza ja'at, nanti kalau Khadijah datang padamu, sampaikanlah. Apa nih yang mau disampaikan? Sampaikanlah Allah berkirim salam padanya. Ya Allah, ya Allah. Allah berkirim salam padanya. Aku Jibril berkirim salam padanya. Wahai Rasulullah, kalau Khadijah datang, sampaikanlah Allah sudah mempersiapkan untuknya sebuah rumah di surga. Di sana tak akan ada lagi kelelahan dan tak akan ada lagi derita. Habis itu malaikat Jibril keluar, gak lama datang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu teman-teman, habis naik 2 jam dari bawah, habis jalan kurang lebih 3 jam dari rumah. Jadi dari rumah sampai ke bawah gunung, dari gunung naik itu 2 jam teman-teman. Sekarang masih 2 jam, kalau turun 1,5 jam.
Ini keadaannya udah lebih mudah aja dibandingkan zaman itu. Itu masih 2 jam buat naik. Saya pernah naik soalnya. Sayyidah Khadijah bentang-bentangin makanan. Muhammad, ya Rasulullah, saya tadi pagi kepikir pengen makan bersama kita, jadi saya masak makanan-makanan kesukaanmu. Itu padahal Sayyidah Khadijah zaman itu masih punya banyak pelayan. Semestinya kalau kepengen makan sama Nabi Muhammad, tinggal utus pelayan bilangin, ya Rasulullah, istrimu ingin makan bersama denganmu dan dia udah masak-masak, boleh nanti turun, nggak jadi soal gitu. Tapi ini enggak, dibawa makanan tersebut habis selesai masak 3 jam sampai naik ke atas itu, kemudian dibentangkannya, suprahnya, semuanya makanan-makanannya, dipandanginnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya waktu itu yang baru habis dapat kabar dari malaikat Jibril, teman-teman. Dilihatinnya Sayyidah Khadijah rapi-rapiin makanan di depannya, suprahnya ditatain, makanan ditatain. Sayyidah Khadijah pandangin aja istrinya dengan sepenuh cinta. Habis itu udah duduk, Khadijah, Ja'ani Jibril, tadi barusan ini malaikat Jibril datang padaku. Ia memberi kabar gembira untukmu, wahai Khadijah. Wahai Khadijah, Allah berkirim salam padamu. Malaikat Jibril berkirim salam padamu. Dan aku suamimu mengucapkan salam untukmu, wahai Khadijah. Allah menjanjikan untukmu sebuah rumah di surga, terdiri dari intan dan batu permata. Di dalamnya tak ada lagi air mata dan tak ada lagi derita. Sayyidah Khadijah tersenyum penuh syukur, senang banget. Kemudian menjawab, Innallaha huwassalam wa ala Jibril assalam wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh ya Rasulullah. Allah dialah sang pemilik salam. Kepada malaikat Jibril ucapkan salam kembaliku untuknya, wahai Rasul, dan untukmu. Semoga salam Allah, keberkahan dan keridhoannya senantiasa tercurahkan atasmu. Pinter tuh. Sayyidah Khadijah nggak bilang kirim salam balik buat Allah, wahai Rasulullah, nggak gitu. Kita makan kagak ngerti ya. Sayyidah Khadijah, orangnya masih di bumi, Allah penciptanya udah kirim salam kepada beliau, ya Allah. Keren abis gak sih ini? Luar biasa teman-teman. Baik, itu ketegaran hati Sayyidah Khadijah, karena beliau melakukan segalanya hanya karena Allah. Belajarlah untuk itu. Kalau Sayyidah Aisyah gimana Ustazah? Teman-teman saudaraku sekalian, ini adalah ustadzah pertama dalam Islam. Wanita yang dipersiapkan Nabi Muhammad SAW sebagai pengajar perempuan-perempuan. Kita nih kalau bicara jasa, nggak ada perempuan lebih berjasa untuk kita daripada Sayyidah Aisyah. Kenapa? Rub'ul fiqih minha, 1/4 ilmu fikih sumbernya dari Sayyidah Aisyah. 1/3 bahkan, 1/3 thuluthul fiqih, 1/3 ilmu fikih sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Beliau adalah perempuan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat dari sahabat Nabi Muhammad yang terbanyak meriwayatkan hadis. Pertama Abu Hurairah,
yang kedua Sayyidina Ibnu Abbas, yang ketiga Sayyidina Anas bin Malik, kemudian yang keempat Sayyidah Aisyah. Periwayat hadis terbanyak. Kita nih kalau nggak ada Sayyidah Aisyah, ilmu fikih kita nih apa? Kurang. Ilmu fikih kita ini kepotong gitu. Kalau tanpa Sayyidah Aisyah. Beliau yang paling banyak mengajarkan ilmu fikih. Karena sumbernya langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, dari seluruh pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berterima kasih dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Dan ini memang Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah itu adalah karena Nabi Muhammad mempersiapkan seorang perempuan yang menjadi rujukan ilmu pengetahuan bagi umat Islam, wabil khusus yang terutamanya adalah bagi kita kaum perempuan. Urusan haid, urusan mandi suci, dari haid, dari nifas, dari hubungan intim, berbagai macam hal-hal mengenai kewanitaan kita ini, berbagai macam hal tentang urusan wudu, batalnya wudu, mandi, sholat, batalnya sholat, zikiran-zikiran, sholatnya Nabi Muhammad, cara duhanya Nabi Muhammad, cara tahajudnya Nabi Muhammad, puasanya Nabi Muhammad, dan seterusnya. Teman-teman saudariku sekalian, perawinya, periwayatnya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sudah, mang istri-istrinya Nabi Muhammad yang lain kemana? Teman-teman saudariku sekalian, kamu kan tahu Nabi Muhammad kebanyakan menikahi perempuan-perempuan yang bahkan sudah berumur. Bu, kamu kan ngerasain belajar ketika sudah berumur kayak begini, lupaannya kayak gimana. Ini keluar dari majelis ini, kalau anaknya nanya, Ma, tadi Ustazah Halimah ngajarin apa? Tentang Sayyidah Khadijah nak, sama Sayyidah Aisyah. Apa katanya? Bagus dah pokoknya. Tapi apa yang diceritain? Keren dah pokoknya. Ceritanya tentang gimana? Sayyidah Khadijah istrinya Nabi Muhammad. Ya itu mah kita udah tahu mah. Ada nak di YouTube. Dengerin aja. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Saya tahu nih ibu-ibu nih terutama yang umurnya udah di atas 40-an tahun. Kalau saya bicara panjang lebar itu inget rasanya tapi lupa ilmunya. Betul? Betul? Kayak inget rasanya saat Ustazah Halimah ceritain tuh kita rasanya tuh kayak gimana gitu, inget. Tapi apa yang diceritainnya tuh lupa. Nggak apa-apa sih Bu. Tapi kurang lebih semacam itu. Istri-istri Nabi Muhammad itu usianya kebanyakan ketika dinikahi sama Nabi janda, udah usia, atau janda udah ada punya beberapa anak, sibuk sama anak-anaknya gitu. Kayak yang enggak modelannya buat nanya ini, nanya itu, belajar ini, belajar itu. Kecuali anak perempuan satu ini dinikahi sama Nabi saat masih sangat belia. Waktu akad 7 tahun. Waktu mulai tinggal bersama 9 tahun. Tapi tentu saja Nabi tak pernah berhubungan intim dengan beliau kecuali sesudah beliau bukan hanya sudah balik, melainkan sudah mampu untuk itu. Ya, kamu harus tahu,
tak ada orang lebih punya Rahman Rahim hatinya, lebih punya sayang, lebih punya welas asih dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lupakan semua urusan-urusan atau jauhi semua urusan-urusan yang enggak benar tentang pemikiranmu tentang Nabi Muhammad menikah dengan perempuan yang masih sangat belia. Berarti itu salah semuanya tuh, salah semua. Kamu harus saya kasih tahu, bahkan Sayyidah Aisyah ketika dilamar sama Nabi Muhammad di usia 7 tahun sudah jadi lamarannya orang. Artinya di masa tersebut tradisi para ibu bapak adalah untuk menikahkan anak mereka, bahkan sudah menjadikan anak mereka sebagai lamaran. Udah dilamar tuh bahkan dari usia 3 tahun 4 tahun tuh udah dilamar sama orang. Teman-teman sekalian, jangan sedih kamu yang udah umur 25 tahun belum dilamar orang. Jangan dibanding-bandingin, tradisinya berbeda, kulturnya berbeda, keadaannya berbeda. Nabi memang mempersiapkan Sayyidah Aisyah untuk menjadi ustazah bagi kita nih di zaman sekarang ini, teman-teman. Beliau punya kemampuan, otaknya cerdas, dan keingintahuannya tuh begitu besar terhadap segala sesuatu. Jadinya dikit-dikit nanya sama Nabi, dikit-dikit nanya sama Nabi, ini apa maksudnya Rasul, ini apa maksudnya Rasul. Sehingga para sahabat tuh sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap ada ayat yang mereka nggak ngerti artinya apa, datang kepada Sayyidah Aisyah, dan selalu saja jawaban Sayyidah Aisyah adalah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha fa'ajaba. Ditanya apa aja, Sayyidah Aisyah jawabnya begini nih, saya pernah bertanya hal itu kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menjawab. Artinya adalah bahwa ayat Quran tuh dari awal sampai akhirnya yang Sayyidah Aisyah nggak ngerti udah pernah ditanyain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Rasa penasarannya terhadap segala sesuatu luar biasa. Apa kabarmu yang udah segini tua, doa iftitah nggak tahu artinya? Tidak ada satu hal dari seluruh isinya Quran. Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma min ayah min ayatil Quran." Tidak ada satu ayat dari seluruh isinya Al-Quran kecuali saya tahu kapan turunnya, saya tahu turunnya mengenai apa, saya faham makna-maknanya, saya faham ilmu fikih yang terkait di dalamnya, saya bahkan faham mengenai tata bahasa Arabnya, keindahan, mantik, urut, nahu, sorof, dan semuanya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, hingga para sahabat mengatakan, faqad ra'aina wa ma ra'aina ahadan afqah bihalal wa haram min Aisyah. Saya udah ketemu banyak sahabat, katanya para tabi'in, dan saya lihat, saya tahu tidak ada siapapun lebih mengerti urusan halal haram, lebih mengerti urusan fikih dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Kita kenal laki-laki yang paling alim, paling pandai adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan tentu saja Sayyidina Ali adalah pintu dari gerbang ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa kejadian di mana Sayyidina Ali ditanya tentang sesuatu hal, kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Is'alu Aisyah fa innaha a'lam minni fi hadhil mas'alah." Tanyakanlah hal ini kepada Sayyidah Aisyah. Tentu ini sudah wafatnya Nabi ya.
tanyakanlah hal ini kepada Sayyidah Aisyah, aku rasa dia lebih memahami permasalahan ini dibandingkan dengan diriku. Kenapa begitu? Karena Sayyidina Ali tahu yang tinggal barengan dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidah Aisyah, dan yang sering bertanya-tanya permasalahan ina itu segala macam, terutamanya tentang urusan fikih, adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini perempuan keren yang lain, teman-teman. Isi kepalanya adalah ayat-ayat Quran. Isi kepalanya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan keren yang lain, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau kamu punya anak-anak perempuan yang lagi belajar, lagi mondok, lagi mempelajari ilmu agama, minta sama mereka untuk sering-sering kirim Fatihah kepada Sayyidah Aisyah. Ya, minta mereka buat sering-sering kirim surat Al-Fatihah kepada Sayyidah Aisyah. Kalau bisa setiap habis sholat kirimin Fatihah kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa gitu? Biar hati mereka tersambungkan dengan Sayyidah Aisyah. Nah, kalau kamu nih yang gak lagi masa-masa belajar dan yang gak lagi sibuk mempelajari ilmu agama, saya sarankan kamu untuk tiap habis sholat bacain surat Fatihah buat Sayyidah Khadijah, biar kamu punya sambungan hati sama Sayyidah Khadijah. Insya. Gimana bacanya Ustazah? Begitu habis selesai salam sholat, sebelum baca zikir yang lain, begini: Al-Fatihah ala ruhi Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Hafal? Enggak kan? Hafal? Kalau enggak hafal gimana Ustazah? Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Khadijah. Fatihah. Hafal? Baik. Diamalkan insyaallah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidah Aisyah, dan beliau dengan Nabi Muhammad seindah-indah istri, semenyenangkannya istri, ya, semenyenangkannya istri. Saya sebelumnya ketika diberi judul itu kayak selembut Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bukan yang lembut gitu, bukan yang lembut dalam artian bicaranya pelan, lembut gitu, enggak gitu. Lembut tuh lebih ke Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Aisyah itu istri yang sangat menyenangkan. Teman-teman, menyenangkan. Beliau itu bisa yang membuat nyaman Nabi Muhammad, sampai para sahabat itu kalau lagi mau ngomong sesuatu hal tentang taktik perang, tentang nih kita nih habis ini nih mau ke daerah mana lagi nih Rasul yang berat-berat gitu, mereka bilang, tar kita tungguin pas Nabi Muhammad lagi menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Kenapa gitu? Hatinya tuh terasa lebih nyaman, yang sampai kayak siap gitu untuk bicara hal-hal yang berat-berat sekalipun. Tuh, kalau kamu bisa jadi istri yang kayak begitu, cakep banget dah. Bisa jadi istri yang membuat beban suami tuh kayak berasa ringan ketika sedang bersamamu, bukan malah jadi bebannya suami. Ada istri malam-malam doa, ya Allah kesian suami saya, angkatlah beban terberat dalam hidupnya ya Allah. Doanya diijabah, besoknya dia mati. Ternyata beban paling berat suaminya adalah dia. Gimana nih?
Yuk para istri belajar jadi istri yang menyenangkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tuh ketawaan, senyuman, suka dengerin, suka perhatian terhadap segala sesuatu gitu. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Enggak ada ceritanya suaminya ngomong apa terus iya, saya udah tahu. Ini modelannya banyak yang kayak gitu tuh. Ada yang begini di situ? Mana orangnya? Saya. Kalau suami mau begini gitu, iya udah tahu. Udah banyak beritanya. Masya Allah. Yuk, siapa di antara kita yang suaminya udah ngulang cerita yang ke-200 dan dia tetap mendengarnya kayak kali pertama? Itu keren tuh. Sayyidah Aisyah gitu tuh. Tentu Nabi Muhammad bukan yang model cerita bolak-balik gitu ya. Tapi Sayyidah Aisyah tuh sangat menyenangkan sekali teman-teman saya sekalian. Sampai Nabi Muhammad itu bercerita, sampai Nabi Muhammad tuh bilang, sampai Sayyidah Aisyah tuh cerita, Nabi Muhammad mengulang-ulang Quran sedangkan kepalanya di bahuku. Jadi Nabi ngulang-ulangin baca Quran, kepalanya di bahu Sayyidah Aisyah. Kapan lagi Nabi mengulang-ulang baca Quran gitu sedangkan kepalanya di pangkuan Sayyidah Aisyah? Itu bisa sebegitu menyenangkannya tuh Sayyidah Aisyah, sampai suaminya merasa nyaman mengulang-ulangkan Al-Quran. Karena Nabi ngulang-ulangin Al-Quran, Sayyidah Aisyah juga memang hafal Al-Quran juga gitu kan. Jadinya ngulangin bareng. Terus nanti ada ayat-ayat yang Rasul, yang itu tuh maksudnya apa itu Rasul? Sangat amat menyenangkan teman-teman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah bahkan bercerita dari menyenangkannya kehidupan rumah tangga mereka ya. Kata Sayyidah Aisyah, aku minum dari gelas, kemudian Nabi Muhammad minum dari air sisaku tersebut dan mencari-cari di mana letak bibirmu tadi Aisyah. Romantis tingkat langit ke-7. Kenapa suami kita nggak ada yang kayak begitu? Allahu Akbar. Ya, yuk belajar dari Sayyidah Aisyah tentang menjadi seorang istri yang menyenangkan. Menyenangkannya didasari dengan ilmu. Sampai Nabi Muhammad bilang begini nih, Aisyah, saya tahu kapan kamu lagi seneng gitu, lagi cinta gitu sama aku, dan aku tahu kapan juga kamu kayak lagi ada yang kamu sebelin gitu dari saya. Kata Nabi Muhammad, dari mana engkau tahu wahai Rasul? Kata Sayyidah Aisyah, kan masih sangat belia ya Sayyidah Aisyah. Kata Nabi Muhammad gini, kamu kalau lagi nggak ada apa-apa dari aku Aisyah, kayak nggak ada yang lagi disebelin, nggak ada yang lagi dicemburuin gitu, kamu akan bilang Birabbi Muhammad, Birabbi Sayyidina Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah kadang-kadang sumpah gitu, sumpahnya tuh pakai nyebut Birabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad, demi Tuhan yang telah mengutus Nabi Muhammad. Terus kalau kamu lagi kayaknya ada yang kamu lagi cemburuin, kamu lagi keselin gitu, kamu pasti akan, kalau sumpah kamu bilangnya begini, Birabbi Harun, Birabbi Musa, Birabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Musa. Nanti lagi ada yang kayak lagi dicemburuin sama Sayyidah Aisyah gitu. Jadi kalau lagi ngomong atau apa, pakai nama Nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Seru lah. Kapan Sayyidah Aisyah gambar? Ingat ya, Sayyidah Aisyah dinikahi sama Nabi di usia, tinggal bareng di usia 9 tahun teman-teman.
Dan Nabi membiarkannya seperti apa adanya. Ini Nabi nih, ketika cinta sama istrinya, cinta dengan cinta yang benar. Nabi cinta luar biasa kepada Sayyidah Khadijah. Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah, Nabi cinta kepada Sayyidah Aisyah, tapi tidak berusaha menjadikan Sayyidah Aisyah versi Sayyidah Khadijah. Bukan Aisyah yang Khadijah. Nabi mencintai Khadijah sebagai Khadijah, Nabi mencintai Sayyidah Aisyah sebagai Aisyah. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad bilang, dulu Khadijah tuh gini Aisyah, jadi kamu sebaiknya harus kayak gitu Aisyah. Nggak ada. Dicintainya Sayyidah Aisyah sebagai Aisyah, dicintainya Khadijah sebagai Khadijah. Sayyidah Aisyah lagi gambar. Apa itu Aisyah? Kuda. Kok pakai sayap Aisyah? Nabi lupa waktu Isra Mi'raj. Kuda itu ada yang bersayap, Rasul namanya buruk. Saya lagi gambar buruk. Lucu banget gak sih? Radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ada banyak hal yang saya nggak akan ceritakan semuanya karena keterbatasan waktu. Yuk, kita akan akhiri majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Untuk Sayyidah Khadijah, semoga kekuatan hatinya menguatkan hati kita. Semoga keberkahan Sayyidah Khadijah Allah turunkan untuk kehidupan kita. Semoga Sayyidah Khadijah, rasa cinta kita kepadanya Allah turunkan di hati kita menjadi cahaya, memandu jalan kehidupan kita, membuat kita faham bahwa hidup kita adalah lillahi ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ila hadrati Sayyidah Khadijah anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita akan bacakan suratul Fatihah buat Sayyidah Aisyah. Semoga kita bisa jadi perempuan-perempuan berilmu. Semoga kita bisa jadi perempuan-perempuan cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan Al-Qur'an. Allah dekatkan kita dengan ilmu pengetahuan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjadikan kita wanita yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan suratul Fatihah kepada Sayyidah Aisyah. Semoga Allah menjadikan kita istri yang menyenangkan bagi suami kita, istri yang dapat membuat nyaman suami kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير، إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمور، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت.
الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم وما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat.